Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Untuk ujian kinerja hari ini saya atas nama Ektuk Ardiana, mahasiswa dalam jabatan PPG Angkatan 2 tahun 2021 di Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan materi tentang dampak pembakaran senyawa hidrokarbon di kelas 11 pada semester 1. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Jadi hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran kimia. Ya, jadi mudah-mudahan kalian semua sehat, kemudian tanpa ada kendala apapun, apalagi dalam masa pandemi sekarang ya. Jadi suasana dan keadaan yang sudah semakin untuk virusnya itu semakin menggila ya. Jadi silakan kalian jaga kesehatan baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Ya. Oke, mudah-mudahan sehat semua setunggal. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, ya mungkin Santi ya, jadi Bapak tunjuk dulu untuk memimpin doa kita kali ini. Jadi mungkin Santi Bapak ulangi untuk memulai doa dengan memimpin teman-temannya sebelum pembelajaran dimulai. Silakan Santi. Baik. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Santi sudah memimpin doanya masing-masing. Oke, jadi kita lanjutkan lagi. Berarti hari ini yang hadir ya lumayan lengkap ya, 7 orang. Ya, jadi mudah-mudahan belajar kimianya masih semangat walaupun masih tetap menarik. Ya, mudah-mudahan segera pandemi ini berlalu kita bisa bertatap muka di sekolah. Jadi pembelajaran kimia semakin menyenangkan. Oke, jadi untuk materi kita yang akan pelajari ini, ya Bapak sudah buatkan kalian dalam bentuk PowerPoint. Nanti yang kemarin yang Bapak sudah kalian tugaskan untuk mendownload beberapa materi terkait untuk pembelajaran ini, mulai dari modul, kemudian LKPD, dan PowerPoint-nya itu silakan di-download pada LMS sekolahnya. Ya, di LMS Semandapura Belajar ID-nya yang sudah biasa kalian gunakan dan kita gunakan untuk dalam pembelajaran. Jadi untuk LKS-nya sudah di-download semua ya? Ada yang belum dapat LKS? Sudah, Pak. Sudah semua? Sudah, Prema sudah? Rahayu? Sudah, Pak. Oke. Jadi hampir sudah semua ya. Terima kasih sudah aktif. Nah, tujuan pembelajaran ya. Jadi apa sih punya tujuan pembelajaran kita hari ini? Kenapa sih kita mempelajari tentang materi ini? Nah, itu. Jadi tujuan kita pembelajaran hari ini seperti ini. Jadi materi besarnya adalah tentang dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Jadi kenapa kita mempelajari, apa tujuannya? Jadi yang pertama adalah tujuannya adalah kita bisa mengetahui apa gas yang dihasilkan dari pembakaran. Jadi pembakaran yang apa? Pembakaran yang sempurna dan pembakaran yang tidak sempurna. Jadi pembakaran yang sempurna itu akan menghasilkan gas CO2 dan air, kemudian yang tidak sempurna itu akan menghasilkan gas CO atau karbon monoksida dan juga air. Nah, setelah kalian mengetahui tujuan yang pertama dan yang kedua, jadi tujuan yang ketiga adalah bagaimana kalian mengetahui atau untuk menentukan atau untuk mengurai dampak dari gas yang dihasilkan. Ya, jadi gas yang dihasilkan yang sempurna dan tak sempurna. Kalau di sini adalah gas CO2 dan juga gas CO. Baik terhadap kesehatan itu artinya kesehatan dalam tubuh kita, lingkungan. Itu pentingnya, jadi kenapa kalian itu mempelajari materi ini, ada tujuan tertentu yang harus kita capai dalam pembelajaran. Ya. Nah, sekarang sebelum kalian itu akan masuk ke materi, nah sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk menonton video. Nah, di awal pembelajaran ini akan Bapak tayangkan sebuah video tentang tentang
sedikit praktikum atau digunakan sebagai stimulus. Jadi Bapak rangsang kalian. Jadi kalian nanti akan menonton video ya yang sebelum Bapak akan nilai. Nah, dalam video itu silakan kalian amati apa sih yang terjadi dalam video itu. Nah, dari hasil pengamatan itu kalian akan menemukan masalah, misalnya silahkan dicatat. Ya, dicatat, kemudian nanti, saya nggak ngerti ini, saya ngerti ini, nggak masalah. Jadi artinya silahkan dicatat, nanti ditanyakan lagi nanti boleh pada saat kita forum diskusinya. Pak, pada video ini kok saya seperti tertarik Pak dengan seperti ini, dengan seperti ini. Pak, kok ada asap seperti ini Pak, kenapa sih seperti ini? Nah, itu silahkan dicatat. Nanti kita diskusikan sama-sama. Ya, jadi kalian belajar, Bapak juga belajar dari kalian. Jadi sama-sama belajar. Nah, itu untuk video stimulusnya. Jadi, Bapak mohon izin bisa Bapak tayangkan sedikit video stimulusnya? Bisa, Pak. Ya, silahkan diamati ya. Nah, videonya ini kurang lebih itu hanya 4 menit saja. Jadi untuk videonya. Nah, ini Bapak ambil dari YouTube videonya, tapi masih terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, ini di awal ada video pendeknya. Sekarang kita udah mulai masuk ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan jelas, ya? reaksi pembakaran sempurna dan ya? tidak sempurna. Jelas, Pak. Adapun alat dan bahannya antara lain gelas ukur, baskom, korek api, tisu, sendok, plastik, air, dan karbit. Adapun cara kerjanya adalah sebagai berikut. Ya, silakan diperhatikan. Air dituangkan pada baskom sampai setengah bagian. Air juga dituangkan pada gelas ukur sampai penuh. Kemudian, gelas ukur ditutup dengan plastik. Lalu balik ke dalam baskom yang berisi air. Tarik plastiknya, kemudian sebongkah kecil karbit dimasukkan ke dalam baskom. Geser gelas ukur sehingga karbit masuk ke dalamnya. Pada gelas ukur terlihat ada gelembung-gelembung gas dan air mulai turun karena terdesak oleh gas etuna atau C2H2 yang dihasilkan dari reaksi karbit dan air. Tisu yang sudah dibakar dimasukkan ke dalam gelas ukur. Untuk percobaan 2 dilakukan hal yang sama seperti pada percobaan 1. Angkat gelas ukur ketika gas mencapai 4/7 bagian. Pada percobaan 1,
terjadi pembakaran sempurna, di mana gas C2H2 atau etuna bereaksi secara cepat dengan gas oksigen dengan perbandingan 2:5, sehingga menghasilkan gas CO2 dan H2O. Terlihat di dalam gelas ukur, bersih seperti semula. Pada percobaan 2, perbandingan gas etuna dengan oksigen sebesar 4:3, mengakibatkan reaksi pembakaran tidak sempurna, karena gas oksigen tidak cukup untuk membakar semua gas etuna yang terbentuk, sehingga dihasilkan karbon yang ditandai dengan warna hitam pada gelas ukur. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, sudah sedikit video stimulusnya ya. Jadi sudah ada beberapa bayangan tentang apa yang percobaan tadi itu. Ya. Oke, jadi percobaan yang pertama berarti di sana ada, Bapak kita simpulkan, ada 2 percobaan kan? Percobaan 1 dan percobaan 2. Kan itu kan? Ya, percobaan 1 apa yang kalian amati? Kan itu kan? Percobaan yang kedua apa? Nah, nanti. Udah dicatat sedikit? Udah ada bayangan perbedaannya? Udah ya? Nah, sekarang dari video stimulus yang tadi, yang kalian tonton itu dari awal sampai akhir, dengan si ibu yang melakukan percobaan, jadi bahannya apa? Bahannya karbit. Karbit ya. Di karbit direaksikan, kalau Bapak boleh simpulkan sedikit, atau Bapak uraikan sedikit. Jadi, ada karbit yang direaksikan ke dalam air. Nah, itu kan? Kemudian di sana untuk percobaan 1, setelah direaksikan, dimasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian diuji dengan kertas tisu. Nah, apakah menghasilkan asap? Kelihatan di sana videonya atau tidak? Nah, yang kedua, sama seperti tadi, pakai karbit, reaksikan dalam air, dimasukkan ke dalam gelas ukur, menimbulkan asap apa tidak? Warnanya seperti apa? Nah, silahkan dicatat. Nah, sekarang ke slide berikutnya. Oke, dari stimulus tonton semua ya sebagai gambarannya. Nah, sekarang Bapak berikan lagi adalah kalian gambarannya. Ya, apa sih keterkaitan antara video yang tadi yang ditayangkan dengan gambar yang akan Bapak lihat, perhatikan sini. Nah, sekarang di sini lihat, A adalah asap kendaraan dan B adalah asap pabrik. Jadi, ya, antara video yang tadi dengan yang asap dan gambar ini, ya, itu ada keterkaitan antara keduanya. Ya, jadi umumnya kalau dia namanya pembakaran, ya itu kan, pembakaran itu pasti akan menghasilkan asap. Di mana ciri-ciri kimia itu kan, salah satunya adalah menghasilkan gas. Ya, nah sekarang pemaparan seperti ini. Tadi di awal sudah dapat sedikit. Nah, sekarang Bapak jelaskan seperti ini. Hidrokarbon atau minyak bumi tadi itu akan CO2 dan air. Jadi jika bahan bakar yang mengandung nitrogen, sulfur, dan besi, maka pembakaran sempurna akan menghasilkan nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida itu NO2 dan sulfur dioksida. Jadi kalau dia bensin yang murni, kalau dia bereaksi sempurna hanya akan menghasilkan CO2 dan air. Jadi ini CO2 yang di sini itu dia umumnya tidak akan menghasilkan warna yang hitam asapnya, tetapi akan menimbulkan ledakan. Nah, kemudian seandainya kalau dia pembakaran yang tidak sempurna, seperti ini. Nah, jadi hidrokarbon akan bereaksi dengan oksigen membentuk gas karbon monoksida, serta beberapa senyawa lainnya seperti nitrogen oksida. Jadi, kalau dia tidak sempurna, nah maka gas yang dihasilkan adalah gas karbon monoksida seperti ini. Dan juga beberapa senyawa lain seperti nitrogen oksida. Artinya, ya, jadi kualitas bahan bakar yang dihasilkan itu berpengaruh juga terhadap gas yang dihasilkan. Jadi, kalau yang paling besar atau yang paling banyak itu adalah kalau dia pembakaran yang tidak sempurna akan menghasilkan gas karbon monoksida.
dan juga beberapa senyawa lain yang bersifat mengganggu juga. Jadi kalau bensinnya atau minyak buminya tidak murni, maka akan juga menghasilkan gas lain seperti nitrogen oksida. Jadi nitrogen oksida itu adalah gas NO-nya. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui apa sih gas yang dihasilkan, yang tadi, yang berwarna hitam, menimbulkan ledakan. Nah, memberikan dampak nggak? Pasti memberikan dampak atau memberikan akibat. Ya, nah sekarang setelah mengetahui apa dampaknya, juga kita harus bisa mengatasi. Ingat bahwa kita itu hidup di dunia ini, ya. Jadi kita bernapas memerlukan oksigen. Jadi kalau hanya racun yang bisa dihasilkan, jadi kita harus berpikir, nah untuk mengatasi ini apa enggak? Jadi kita harus memikirkan apa sih upaya untuk mengatasinya. Nah ini kalau secara umum seperti ini, dapat pindahkan dulu. Nah jadi secara umum apa sih dampak yang dihasilkan dari pembakaran senyawa karbon? Ya, jadi secara umum bisa kita jelaskan. Jadi dampak pembakaran senyawa yang karbon tadi itu akan menghasilkan 3 pencemaran. Ya, jadi yang pertama itu tentu pencemaran udara. Yang kedua adalah pencemaran air, dan yang ketiga adalah kerusakan tanah. Ya, jadi kita mulai dari pencemaran udara. Oke, jadi pencemaran yang dimaksudkan di sini adalah apa? Jadi pertama adalah pengotor dalam bahan bakar, bahan aditif, karbon dioksida dan karbon monoksida. Jadi mungkin untuk karbon dioksida dan karbon monoksida sudah terkait dengan tadi, dengan video di awal stimulusnya, dan stimulus di gambarnya yang Bapak berikan. Mungkin yang Bapak perlu jelaskan lebih dalam adalah yang ini, pengotor dalam bahan bakar. Jadi pengotor dalam bahan bakar, jadi minyak bumi, kan tahu minyak bumi kan, mentah. Ya, jadi minyak bumi itu, kalau misalnya kalian lihat di video-video kan ada pengeboran. Jadi minyak yang mentah itu, ya itu adalah hasil dari pengeboran yang pertama kali. Jadi dia tidak seperti bensin atau tidak seperti pertalite yang misalnya kalian beli di SPBU, itu dia kan jernih, kemudian berbau harum, tidak seperti itu. Jadi minyak bumi atau minyak mentah yang pertama itu, ya itu bisa tergantung zat-zat yang lain selain dari tadi bensin yang tadi yang kita pakai. Bisa ada yang berwarna hitam pekat, berarti ada pengotornya, ada debunya, dan ada partikulat yang lain. Itu yang maksudnya pengotor dalam bahan bakar. Ya, jadi kita kaitkan dengan tadi, dengan pembahasan di awal. Jadi kalau misalnya dia pembakaran sempurna, kan gitu, maka gas yang dihasilkan itu adalah gas CO2 yang maksimal dan partikulat pengotor lain. Seperti apa misalnya tadi, SO2. Nah, SO2-nya ini atau NO2-nya ini adalah pengotor dalam bahan bakar. Jadi kalau misalnya kalian di rumah, kalau misalnya kalian pernah bawa sepeda motor, terkadang ada letupan tar. Nah, itu yang namanya ada pengotor. Berarti ada pengotor di dalam bahan bakar yang kita pakai. Nah, sekarang setelah di pencemaran udara yang tadi itu kan, ya, jadi kan fokusnya kita ada 2 gas yang dihasilkan, yaitu bisa gas CO dan gas CO2. Nah, ini adalah dampak atau akibat yang dihasilkan oleh pencemaran udara tadi. Nah, salah satunya adalah efek rumah kaca. Oke, dampak yang kedua, ya, jadi ini yang paling sering kan. Nah, kenapa ini penting? Kenapa Bapak tekankan sekali ini, yang kedua ini ya, tentang pencemaran udara tadi itu. Ya, karena ini memang sekarang memang betul-betul efeknya itu sangat kita rasakan. Ya, selain pandemi kan, beberapa kali ini berpengaruh juga. Nah, sekarang yang kedua yang ini, hujan asam. Nah, yang gambar yang ini proses secara kimianya. Bapak gambarkan seperti ini, ya. Nah, sekarang yang kedua yang seperti ini, gas-gas penyebab hujan asam. Oke, apa sih hubungannya antara hujan asam dengan pembakaran tadi yang seperti ini? Jadi yang ini, ini kan, jadi ini dari asap pabrik,
dan seterusnya. Bapak sekarang ini bayangkan, ya, memberikan kalian animasi. Yang pertama adalah gas yang dihasilkan atau penyebab gas hujan asam seperti ini. Pertama adalah gas CO2 dan gas CO. Nah, apa akibatnya? Jadi hujan asam itu yang memiliki pH yang sangat rendah, maka dia akan bisa mengakibatkan ya perubahan yang sangat besar, yaitu bisa akan menghasilkan sungai yang tercemar atau membunuh tanaman. Dan serta mengikis beberapa batuan. Ingat, jadi kalau udah tanaman rusak, itu adalah sumber oksigen untuk kita. Jadi pasti akan berpengaruh terhadap kitanya juga nanti dalam proses selanjutnya atau metabolisme kita yang lain. Oke, nah itu untuk hujan asamnya. Ya, jadi sana sudah ada pencemaran udaranya sekaligus pencemaran airnya yang Bapak jelaskan tadi, ya, dan juga pencemaran tanahnya. Nah, jadi ini gas yang lain, ya. Nah, ini jadi gas SOX atau gas sulfur monoksida kalau dia SO, dan juga SO2 itu sulfur dioksida. Jadi dari mana asalnya? Dari pembakaran bahan bakar yang mengandung belerang. Masih seperti tadi, kan ada pengotor tadi kan di awal kan. Jadi kalau misalnya bensinnya tidak bagus, masih ada pengotor, berarti bisa ada belerang. Nah, sekarang itu yang tadi sudah kita bahas dari gas yang dihasilkan, kan itu kan, dari pembakaran karbon ya, gas yang dihasilkan, dampak terhadap kesehatan dan lingkungan, baik dampak di udara, di air, di tanah, dan lingkungan. Nah, sekarang ini yang paling penting, bagaimana sih kita caranya mengatasi pencemaran akibat pembakaran minyak? Jelas ini yang paling sekarang ya. Jadi mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Kemudian menggantinya sebagai sumber energi alternatif. Alternatif kalau sekarang kan yang lagi ngetren itu Tesla. Ya, pernah dengar nggak? Ya, jadi mengurangi penggunaan bahan bakar fosil ya. Jadi menggunakan bahan bakar yang lain sebagai sumber alternatif. Kemudian ini membatasi penggunaan kendaraan bermotor, jelas. Nah ini yang paling penting, yaitu melakukan aturan uji emisi bagi kendaraan serta membersihkan gas sisa pemakan bahan bakar minyak pada kendaraan bermotor dengan menggunakan konverter katalitik. Nah ini kalau ini mungkin kalian itu masih agak tidak pernah dengar ya. Jadi kalau misalnya kita yang punya mobil angkutan ya, jadi bisa pick up truck itu harus setiap 6 bulan itu harus melakukan uji emisi namanya. Nah, sekarang yang terakhir ini, ini yang paling, kalau kita ini di Bali ya, di Karangasem sebenarnya khususnya yang kita di Kabupaten Karangasem itu belum ada yang namanya kawasan industri. Jadi salah satu upaya yang diperlukan adalah ini menempatkan industri di kawasan yang jauh dari pemukiman dan mewajibkan penggunaan cerobong asap yang tinggi serta memasang saringan gas pada cerobong pabrik. Kalian sedang di pantai apa sedang di gunung? Nah, itu sederhana. Kalau di pantai gimana? Adem? Pasti panas kan? Dan di pegunungan apa? Adem, dingin. Nah, itu berarti berarti kebanyakan mana yang dihasilkan oksigennya? Di gunung. Kalau gunung apa? Banyak tanaman. Oksigen yang dihasilkan sangat banyak oleh proses fotosintesis. Artinya apa? Kita napas enak. Seperti itu misalnya, enak banget suasananya ya. Seperti itu. Berarti oksigen itu yang dihasilkan banyak. Itu berpengaruh terhadap jumlah tanaman. Hanya kita perlu mengadakan deposisi untuk mengurangi dampak pembakaran senyawa karbon itu. Bapak share di PowerPoint. Yang Bapak share di PPT itu ya. Di sana kan CXHY. Nah, maksudnya seperti ini. Misalnya kalau dia heptana berapa C-nya? 3. Berarti CX, X-nya dirubah menjadi C3. HY, Y-nya dirubah. Jadi kalau misalnya C-nya 7, jadi hanya 16. Berarti C7, H16, ya. Berarti pembakaran ditambah O2. Ya, tambah O2 menghasilkan
Langsung aja di sana, enggak apa-apa. Rahayu, ya boleh. Pak Tuntun. Ditambah Salah, C7 hanya hilang, jangan dilupain. C7 H6 H16. Sekarang blok dulu 7-nya sama 16-nya. 7 atau 7 ya. Kontrol plus. Ya, seperti itu jadinya. Kontrol plus. Ya. Sekarang kembali, baru kasih spasi, tambah. Atau kalau Rahayu kan diketik. Kalau kalian misalnya Septia sama Prema, boleh nggak Bapak? Boleh nggak saya tulis tangan? Boleh. Nggak harus diketik ya. Karena kebetulan mumpung Rahayu yang geser, nggak apa-apa. Oke, tambah O2. O2. O2 dulu. Hasil 2-nya aja ya. Kembaliin lagi, Ctrl plus. Menjadi tanda panah itu. Tanda panah itu menandakan menjadi. Insert ada di batas tuh. Oke. Insert. Mana di atas insert? Ya, snap shapes. Ya, itu. Lepas. Ya, spasi. Ya, jadi kayak guru komputer saya ya. Nah, dia sempurna masukkan CO2. CO2. C ya. Dan Tambah. Dan itu tambah. Dan apa? Dan air. H2O. H2O. Ya, seperti itu dah. Betul. Ya. Nah, kalau pembakaran tak sempurna yang di bawahnya, kan sama itu senyawanya. Pembakaran tak sempurna N-heptana. Kira-kira apa hasilnya? CO sama H2O. Nah, itu aja dah, benar. Bisa enggak? Karena diskusi Bapak tinggalkan kelompoknya. Oh ya. Ya, nanti setelah 10 menit, nanti Bapak kembali lagi, ya. Sampai di sana aja, buat sampai di DPR rumah kaca, ya. Seberapa aja bisa, enggak apa-apa. Nanti kita akan diskusikan lagi. Ingat, siapkan pertanyaan kalau ada yang permasalahan. Nanti kita bahas. Ya. Septia, bisa? Rahayu? Bisa, Pak. Prema, bisa Bapak tinggalkan? Bisa, Pak. Oke. Ya, Bapak kembali ke... Oke. Itu dia gini nggak? Disetarain nggak? Iya, ada. Harusnya nggak sih? Disetarain dah. Sebentar. Berarti C7 H16 tambah 11 O2 gitu jadinya. Kamu salah lagi 1. Iya, 11. Benar kan? 11 jadinya. C7 H16, 11 O2. 7 CO2. 7 CO2, 8 H2O. Benar dah ya? Ya. Ya. Erika, ada Nembia. Nah, apa-apa kan? Erika boleh. Kalau misalnya pembakaran sempurna, perbedaan pembakaran sempurna sama tak sempurna kan berdasarkan kandungan oksigennya dari pembakarannya itu. Berarti kan kalau pembakaran sempurna itu lebih banyak butuh oksigen dibandingkan pembakaran tidak sempurna kan, Pak? Betul. Om Swastiastu. Ya, Swastiastu. Hari ini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2 untuk soal nomor 1. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi pembakaran sempurna N-heptana. Di sini ada heptana kan C7H16, fasenya gas. Pembakaran berarti ditambah O2.
Ya. Karena pembakaran sempurna hasilnya menjadi CO2 tambah H2O. Kemudian disetarakan hasilnya jadi persamaannya menjadi C7H16 tambah 11O2 menghasilkan 7CO2 tambah 8H2O. Untuk nomor 2, pembakaran tidak sempurna heptana. Heptana C7H16 dibakar ditambah O2. Karena pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas CO tambah H2O. Kemudian disetarakan persamaannya menjadi C7H16 tambah 15/2O2 menghasilkan 7CO tambah 8H2O. Yang pertama, dampak bagi lingkungan. Pembakaran sempurna menghasilkan gas CO2. Jika gas CO2 melebihi batas, maka akan mengakibatkan gangguan bagi lingkungan, yaitu efek rumah kaca atau pemanasan global. Yang kedua, gas SO2 menimbulkan iritasi dan hujan asam yang dapat merusak lingkungan. Untuk dampak bagi kesehatan, gas CO mempunyai ambang batas di udara yaitu 32 ppm. Jika gas CO terhirup bisa mengikat hemoglobin dalam darah. Sudah, ya. Terima kasih, Emma. Oke, ini sudah bagus sekali ya. Setidaknya sudah mencoba dulu. Tapi dari hasil pemaparan presentasi sudah lumayan lengkap, sangat lengkap lagi itu. Ya, dari reaksinya, dari si pembakaran sempurna dan sempurna sudah sampai disetarakan, sudah bagus sekali. Ya, kemudian dampaknya sudah baik terhadap kesehatan dan lingkungan sudah dipaparkan jelas. Oke. Selamat siang. Izin bertanya untuk mengenai dampaknya, mengenai dampak gas yang dihasilkan dari pembakaran sempurna itu kan ada lingkungan dan kesehatan. Nah, mau tanya dong, sebenarnya tuh kita harus mencegah yang mana dulu? Kita harus memperbaiki yang lingkungan dulu atau kesehatan diri kita sendiri? Sebenarnya mana sih lebih penting, lingkungan atau kesehatan? Terima kasih. Terkait dengan dampaknya, dampak yang ditimbulkan dari pembakaran ini, baik kesehatan dan lingkungan, mana sih yang lebih penting? Menjawab pertanyaan dari kelompok saya pribadi. Boleh. Menurut saya pribadi, yang harus diutamakan yang pertama itu adalah dari diri sendiri, karena dari diri sendiri kita bisa mengetahui dan mengedukasi banyak masyarakat luas tentang bagaimana efek yang ditimbulkan dari gas berkendara, asap pabrik maupun rumah kaca. Atas pertanyaannya, menurut saya antara orang dan lingkungan itu menurut saya itu saling berkaitan. Nah, umpamanya jika orangnya terlebih dahulu, lingkungannya tidak, itu juga kayak mengakibatkan kayak tidak seimbang gitu. Jadi menurut saya itu saling berkaitan dan sama-sama penting dari keduanya. Itu menurut saya pribadi. Terima kasih. Kalau menurut saya atau menurut Bapak itu apa sih yang kita semuanya sama-sama penting, tapi ada prioritasnya dalam hal ini. Kalau menurut Bapak pribadi, Bapak lebih setuju kalau misalnya kita mengutamakan untuk prioritas untuk diri sendiri atau lingkungannya. Kalau kita care, ya, kalau kita care bahwa ini akan mengakibatkan dampak yang panjang, maka kita akan dalam apa? Secara pribadi itu kita akan mulai untuk diri sendiri dulu. Ya, misalnya pertama kita apa? Contoh yang sederhana, buang sampah. Ya. Jadi kalau misalnya kita udah care, mulai dari lingkungan yang terkecil dari keluarga, ya dari adik dan sebagainya, kita harus pilih dulu yang mana untuk sampah organik sama anorganik. Itu kan berpengaruh terhadap pembakarannya kan. Yang kedua, kalau kita pilih sudah bahwa kita tahu berarti ini harus kita kasih petugasnya. Nah, kalau misalnya kita tidak pilih, kita kan langsung aja mau dia sampah dari makan mau plastik kita gabung jadi satu aja kan gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya kita tidak care, bakar aja sampahnya. Berarti kan kita menghasilkan gas yang baru lagi selain yang sudah kita hasilkan secara langsung misalnya kita ke sekolah, ke mana-mana kita bawa sepeda motor, kan gitu kan? Itu kan sudah tidak langsung kita nggak sadar kita ikut untuk menambahkan tentang dampaknya kan? Jadi apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini ya dari hasil
yang pembahasan ini sudah bagus sekali, ya. Sudah banyak sekali pertanyaan, ada yang presentasi, kemudian ada yang membahas, ada yang bertanya juga, dan ada yang menjawab pertanyaan temannya. Sudah bagus sekali, sudah hidup diskusinya ya. Mudah-mudahan ini kita pertahankan terus. Oke. Nah, sekarang di akhir ini Bapak ingin meminta salah satu dari kalian, apa sih yang kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Yang bisa kalian dapatkan kesimpulannya tentang pembelajaran yang kita sudah lakukan. Ya, jadi kesimpulan kita terkait dengan tujuan tadi di awal yang Bapak terangkan waktu pembahasan itu. Apa yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah apa? Kita dapat mengetahui gas dari pembakaran yang sempurna dan tidak sempurna. Kan itu. Itu berupa gas apa pembakarannya? Kalau dia sempurna, masakan gas apa? Gas CO2 dan H2O. Nah, yang kedua, kalau dia pembakaran tak sempurna, dia menghasilkan gas karbon dioksida atau CO sama H2O. Ya, sama H2O. Nah, selanjutnya, apa kesimpulan yang kedua? Yang kedua adalah apa? Setelah kita mengetahui gas yang dihasilkan, maka kita mengetahui dampaknya. Itu kan? Ya, dampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang tadi sudah pertanyaan Rahayu, berarti untuk kesehatan kita sendiri itu bisa akan menyebabkan terjadinya kematian. Ya, jadi dan yang kedua untuk lingkungan ini menghasilkan dua yang Bapak tekankan tadi. Terhadap lingkungan apa? Menghasilkan gas efek rumah kaca. Kemudian yang kedua adalah bisa menghasilkan terjadinya hujan asam. Yang pastinya itu akan menyebabkan terjadinya pencemaran. Ya, baik udara, kemudian air dan juga tanah. Ya. Nah, yang ketiga, kesimpulan kita hari ini adalah setelah kalian mengetahui dampaknya, maka kita harus mengupayakan untuk mengatasinya. Kan itu kan? Apa tadi? Kan Erika udah nanya tadi. Pertama apa? Yang paling penting apa? Lebih banyak tanaman, atau kita harus tetap mengadakan reboisasi. Yang kedua, mengurangi pembakaran kendaraan bermotor yang berlebih. Ya, yang ketiga, ya, mengganti bahan bakar yang lebih apa? Ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan. Misalnya apa? Menguji dengan menggunakan kendaraan listrik, ya, dan mengganti dengan penggunaan bahan bakar fosil. Dan itu. Yang keempat adalah kita, kalau dia misalnya ada kawasan industri, maka kita harus terpusat. Jadi tidak dekat dengan daerah pemukiman. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, mudah-mudahan kalian dapatkan ya sesuatu manfaat belajar kita hari ini ya. Ya, jadi seperti tadi penyanyi Rahayu, sama nak tetraetil sama MTBE berbeda, kan gitu kan? Kemudian berbeda. Kenapa berbeda? Nah, kalian sudah tahu. Tadi sudah Bapak jelaskan. Ya kan gitu kan? Kemudian yang kedua, setidaknya kalian bisa mengetahui apa sih dampaknya dan bisa mengedukasi. Mengedukasi itu yang paling penting. Ya, jadi kalian membuat belajar kimia dan mengedukasi baik keluarga atau orang terdekat kalian. Dan yang kalau menurut Bapak yang paling penting apa? Bisa nggak kalian menjelaskan perbedaan pertama Pertalite sama premium? Bisa kan sekarang kan? Ya, jadi bisa kan tahu manfaatnya itu. Nah, itulah belajarnya. Mudah-mudahan belajar kimia itu tidak harus selalu dengan rumus, ya, tidak harus selalu dengan stoichiometry. Tapi apa sih yang impact yang bisa kita kasih ke lingkungan dan diri kalian sendiri? Nah, itu mudah-mudahan dari pembelajaran hari ini kalian bisa mendapatkan itu semua, ya. Jadi terima kasih sudah membantu ya, sudah bisa join untuk pembelajaran hari ini. Mungkin kita ada kesempatan lain waktu kita ketemu lagi, ya. Kemudian kalau ada pertanyaan Bapak akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih, ya, Bapak akhiri ya. Jadi tadi kan diawali dengan doa. Jadi kemudian untuk yang penutup kita akhiri dengan doa juga. Ya, tadi Santi ya. Ya, silakan ditutup dan pimpin teman-temannya untuk pembelajaran kali ini. Ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih semua. Ya, terima kasih Rahayu, terima kasih Mak, terima kasih Kartika, terima kasih Rika.